Semua sebagai rakyat kecil, publik ataupun netizen, inilah suara hati kami. Di mana ketika kami sebagai rakyat kecil, ya, no money, no justice, no power, no justice, no father, no justice. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang mendakwakan Jessica Wongso mencuat dan viral kembali. Bahkan kasus Jessica Wongso disebut-sebut dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Benny Kaharman, menyinggung persoalan kasus Jessica Wongso yang viral kembali sebagai pertanyaan berbobot dalam menyeleksi Hakim Agung. Melalui video yang beredar, Benny Kaharman tampak memberikan berbagai pertanyaan kepada calon Hakim Agung. Salah satunya dengan kasus Jessica Wongso. Ia bahkan menyebut kasus Jessica Wongso adalah salah satu contoh peradilan sesat. Sontak, dirinya langsung memberikan pertanyaan kepada calon Hakim Agung terkait kasus kopi cyanida yang akan diajukan PK kembali. Benny mengungkapkan salah satu hambatan dalam pengajuan PK ialah tentang bukti baru. Kemudian, calon Hakim Agung dalam seleksi tersebut menjawab dengan lantang, yakni harus berani melakukannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, kalian sudah tahu nggak? Ada hal menarik saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan agenda uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Kamis 23 November 2023. Kasus kopi cyanida yang menyeret Jessica turut dibahas dalam rapat Komisi 3 ini. Bahkan, anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, memberikan dukungan jika kasus Jessica Wongso dibuka kembali. Benny Kaharman mengaku bahwa kasus Jessica Wongso yang belakangan ini kembali viral membuat pihaknya terusik karena kasus Jessica ini ditengarai sebagai contoh peradilan yang sesat. Wah. Semakin menarik ini untuk kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus Jessica ini. Bagaimana pendapat kalian? Komen ya. Wow, luar biasa sekali keren pernyataan Bapak Benny ya tentang kasus Jessica kopi cyanida tahun 2016 ini merupakan peradilan sesat. Pernyataan yang perlu diacungi jempol. Luar biasa dalam rapat Komisi 3 DPR RI ya tentang fix dan proper test calon Hakim Agung dan Ahok 2023. Ini luar biasa sekali Bapak Benny berani di awak media ataupun dalam rapat langsung menyatakan pernyataan seperti ini. Terima kasih sudah mewakili kami semua sebagai rakyat kecil, publik ataupun netizen. Inilah suara hati kami. Di mana ketika kami sebagai rakyat kecil, ya, no money, no justice, no power, no justice, no father, no justice. Dan ketika ya kami juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jessica. Ya, dia hanya menjalani takdir, bukan menjalani hukuman yang diberikan oleh hakim. Biarlah kasus Jessica ini ya, yang waktu itu yang dinyatakan peradilan sesat ini, Tuhan tetap tidak tidur ya, yang menjadi saksi, yang menjadi jaksa penuntut umum ya, yang menjadi hakim dan semua institusi yang berkaitan dengan kasus ini. Biarkanlah Pak Otto dan tim advokatnya bekerja ya, biar keadilan putusan Jessica ini bisa ditegakkan dan untuk kedepannya supaya anak cucu kami bisa mendapat keadilan ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Benny yang berani mengusir dengan kata kasarnya atau ungkapin kata halusnya supaya seorang tersangka KPK yang kebetulan statusnya entah masih ada apa enggak Womenkumham Indonesia supaya dipersilakan untuk meninggalkan ruang rapat. Keren Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Benny. No viral, no justice, and now you must know, no crime without autopsy. Yo masyarakat semuanya, kau harus tahu hari ini, no viral, no justice. Makanya up terus ya Ces. Catat, tidak ada kriminal yang menyebabkan kematian
tanpa adanya otopsi yang benar. Seluruh mahasiswa Trisakti udah buat seminar udah semua advokat seluruh Indonesia sudah buat seminar kalau kasus Jessica ini segera dituntaskan, tapi tidak ada lirikan mata pejabat dikit pun untuk menyelesaikan kasus ini. Di mana Pak Mulgono yang kemarin coba-coba untuk mau menyiksa masyarakat? Kemana Jenderal? Kemana Pak Kapolri? Kemana kalian lah yang sudah terlanjur banyak kali manusia-manusia yang sudah membuat semuanya keadilan ini nggak benar. Udah jelas itu Edi profesor guru besar entah apalagi jabatan udah nggak benar, tapi bisa ikut sidang rapat Komisi 3 di anggota DPR masih berkeliaran ketawa ketiwi. Udah benar kalau itu semua seluruh pegawai Cafe Oliver nggak benar. Nggak benar dan udah nggak benar, ya kan? Manajernya, pegawai, waitressnya, semua yang ada di CCTV direkayasa. Jadi kayak gini Pak pejabat, udah keluar semua masyarakat. Bahkan di Komisi 3 itu Pak Beni mengatakan kalau sudah ada penggantian Mahkamah Agung. Jadi kayak gini, hakim sudah mau diganti. Segeralah Pak, bosan juga sabar-sabar terus kasus ini. No crime, no criminal. No criminal without otopsi. Itu yang masyarakat tahu. Iya kan? Banyak kali rekayasa otopsi diselubungi. Itu lagi katanya waktu Aldina Baban mati, mereka katakan ada biaya 30 juta untuk otopsi. Ketir-ketir makanya nggak jadi diotopsi. Tapi syukur Pak Simanjuntak mau bongkar itu kuburan, mau diotopsi. Sehingga cerita bunuh diri diabaikan. Nggak ada itu. Iya kan jadi itu semuanya yang dikeluarkan argumen-argumen masyarakat ini. Dan kalian harus tahu masyarakat ini pilar kelima demokrasi yang ada di Indonesia. Netizen yang paling oke otaknya daripada kalian, iya kan? Kalau netizen nggak ada yang ngasih amplop kuning, tapi kalau kalian para pejabat banyak. Jadi ditutup-tutupi, otopsi pun direkayasa, CCTV direkayasa, akibat amplop kuning. Benar nggak Komen lah ya ya. Profesor Edi, kalau saya jadi prof, muka saya udah saya kantongi kresek, Prof. Anda ahli hukum tapi nggak tahu hukum, dan juga mungkin kata-kata karma dibayar lunas itu ada ya Prof ya, terutama dari Jessica sendiri ya. Mau saya ingetin Prof, biar Prof itu nggak amnesia. Ini Prof, langsung Jessica pembunuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Coba Prof itu berpikir, kalau itu anak Prof sendiri gimana? Anak perempuan Prof digituin gitu loh maksudnya. Ya nggak? Udah malu berapa kali Prof, mulai dari ngefitnah Jessica, terus tentang CCTV udah koar-koar, ujung-ujungnya klarifikasi. Makanya gini ya Prof ya, jangan asal berstatement deh, padahal udah ada buktinya loh, jelas-jelas loh. Mana nggak minta maaf lagi sama yang bersangkutan. Mentang-mentang ahli hukum ya Prof ya, seenaknya sendiri bikin aturan gitu loh. Terus gini loh, heran saya, Prof itu kan tahu dan bisa ngebedain gitu loh. Masa iya sih CCTV nggak ada jam, tanggal, bulan, tahunnya sih? Sampai salah lihat kayak gitu, kacamatanya tuh ganti aja Prof sama kacamata kuda. Yang saya percaya itu profesor itu sekarang kena kasus 7M itu aja, saya lebih percaya. Dan itu aliran dana dari mana aja, dari siapa aja, terus udah profesor gunain buat apa aja, itu aja. Terus pertanggungjawabannya seperti apa? Karena apa yang saya tahu, profesor itu kan ahli hukum, harusnya taat sama hukum, bukan melanggar hukum. Konsekuensinya apa Prof? Masuk sel tikus kan? Biar ngerasain sama kayak Jessica ya Prof ya. See you next time di sel tikus. Ngeri-ngeri sedep Prof.